share screen juga sama ini juga. Jadi dua. Bismillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa stanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita lingkungan yang aman, nyaman. Semoga Allah jauhkan kita dari bencana dan musibah. Musim hujan yang sekarang turun mengguyur Pulau Jawa dan sekitarnya, semoga menjadi hujan yang barokah, hujan yang memberikan manfaat. Selalu iringi dengan doa setiap Bapak Ibu melihat fenomena alam apapun. Kalau hujan turun, Nabi SAW mengucapkan Allahumma sayyiban tayyiba. Ya Allah, jadikanlah hujan yang baik. Kalau ada angin kencang, kita baca apa? Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bihi wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bihi. Karena semua fenomena alam itu bisa berpotensi menjadi kebaikan, sebagaimana juga bisa berpotensi Allah jadikan sebagai musibah bagi para hambanya. Selanjutnya, salat dan salam semoga selalu tercurah untuk Nabi Agung Muhammad SAW atas perjuangan besar beliau dalam mendidik umat sehingga kita bisa merasakan indahnya syariat Islam sampai sekarang. Kita mau bicara tentang baik buruk uang digital. Saya tadi sebenarnya sempat merasa aneh. Ini kan dominan jamaahnya sudah senior, tapi bahas kripto nanti nyambung gak kira-kira? Insya Allah nyambung Pak ya. Karena saya pernah bahas seperti ini, tapi di daerah Pak. Nah sebagian orang tua itu bingung, kripto itu panganan apa tuh Mas? Wah ini nanti kalau kondisinya sama seperti di sini, barangkali kalau temanya tidak sesuai dengan aktivitas sehari-hari kan kadang dianggap aneh. Baik, mboten nggih? Mboten. Insyaallah sudah sering jamaahnya masak kripto. Nah, insyaallah nanti kita akan coba berikan sedikit pendekatan karena waktu kita terbatas, sementara materi kita cukup banyak. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan. Sebelum kita membahas tentang uang digital, terlebih dahulu Bapak Ibu kami perkenalkan dengan bentuk ibadah dalam syariat Islam. Anda bisa lihat tayangan yang ada di proyektor ya. Jadi kita diciptakan oleh Allah dalam rangka untuk beribadah kepadanya. Itulah fungsi dan tujuan kenapa Allah ciptakan hamba. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Dan dalam tafsir dari Ali bin Abi Thalib, beliau mendefinisikan ibadah bi an amurahum wa anhahum. Agar aku perintahkan mereka dan agar aku memberikan larangan kepada mereka. Maka ibadah itu hakikatnya adalah mentaati perintah Allah dan menjauhi larangannya. Pada saat Nabi Adam alaihissalam sujud kepada para malaikat sujud kepada Adam, hakikatnya mereka beribadah kepada siapa? Kepada Allah atau kepada Adam? Kenapa kepada Allah? Karena Allah yang merintahkan. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam.
Ingatlah ketika kami perintahkan kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Nah, selanjutnya bentuk ibadah itu ada dua, Pak. Ibadah ada dua. Yang pertama, ada ibadah yang bentuknya ritual agama, seperti sholat, baca Quran, zikir, puasa, haji, umroh, dan seterusnya. Yang kedua, ada ibadah yang bentuknya taat kepada aturan. Taat kepada aturan. Menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, meninggalkan yang dilarang, meninggalkan yang syubhat, dan seterusnya. Itu juga termasuk ibadah. Menurut Bapak Ibu, dari dua jenis ibadah ini mana yang lebih berat? Menurut Anda yang mana? Yang lebih berat, ibadah yang bentuknya menjalankan ritual atau ibadah yang bentuknya taat aturan? Yang mana yang lebih berat, Pak? Kenapa Anda bisa menyimpulkan kayak gitu? Ya, ini berhubungan dengan hawa nafsu. Yang ritual juga berhubungan dengan hawa nafsu enggak? Berhubungan ya, melawan rasa malas. Kita bisa menyimpulkan banyak sekali ketika saya tanya kepada jamaah, dari dua jenis ibadah ini mana yang lebih berat? Mereka rata-rata menjawab nih, taat kepada aturan. Kenapa? Yang melanggar banyak sekali, Pak. Karena terbukti di lingkungan kita ada banyak sekali orang yang mungkin berhasil rajin sholat, berhasil rajin melakukan ibadah A, rajin baca Quran, tapi di saat yang sama koruptor. Ada nggak, Pak? Ada? Rajin sholat tapi koruptor, Pak. Nah, itu sama dengan dia berhasil ritual agama tapi gagal taat aturan. Bahkan dia rajin umroh, rajin haji, tapi korupsi kuota haji. Nah, barangkali itu salah satu contoh ya. Apakah ada di Indonesia atau ada di Konoha saya tidak tahu. Namun ini bukti bahasanya ada di antara mereka yang ibadah ritual itu berhasil, tapi dia gagal ibadah taat aturan. Makanya kalau ada orang yang berkomentar seperti ini, itu kok orang kerjaannya cuman kajian aja, di sini kajian, di sini kajian, kajian terus, itu ibadahnya kapan? Apa menurut dia kalau kajian itu nggak ibadah? Dia kajian itu kan untuk mengenali aturan. Sehingga mereka yang kajian belajar tentang halal haram, belajar tentang bagaimana etika bisnis, belajar tentang bagaimana cara bermuamalah yang benar, belajar bagaimana fikih jual beli yang benar. Lalu dia komitmen dengan aturan itu. Dia sedang melaksanakan ibadah yang banyak orang gagal di situ, Pak. Maka jangan remehkan mereka yang sedang berusaha untuk mengenali aturan-aturan Allah dalam rangka untuk dipraktekkan dalam kehidupan nyata. Karena kenyataannya bagian ini banyak orang yang gagal. Makanya kalau sebatas memotivasi orang, ayo memperbanyak sholat, memperbanyak ibadah yang bentuknya sholat sunnah dan seterusnya, nggak bakalan ada yang melawan, Pak. Sepakat semuanya. Tapi kalau ayo tinggalkan riba, belakang sudah mulai komentar. Ini orang datang-datang kok haram-haram, dikit-dikit haram, riba, goror, resign. Karena dia merasa bagian ini yang lebih berat. Sebab kalau ngajak orang untuk hanya sebatas melakukan ritual, itu lebih gampang daripada mengajak orang untuk meninggalkan larangan, Pak. Bagi mereka yang sudah terbiasa dengan aneka hal yang haram, saat dia diperingatkan, ini haram loh Pak, nggak boleh. Wah, itu bisa tegang duluan, Pak. Siapa kamu? Kok berani-berani bilang haram, bilang dilarang? Karena banyak orang yang ternyata gagal untuk mentaati aturan. Padahal jamaah, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk taat kepada aturan, dan ini bentuk ibadah kita kepada Allah yang banyak orang gagal. Kalau Anda cuman fokus ibadah yang bentuknya ritual, iblis itu dulu rajin ibadah ritual. Sebelum iblis diusir dari surga, posisi dia seperti apa? Rajin sholat, rajin ibadah, sampai dia bergabung bersama malaikat. Iblis itu malaikat atau jin? Jin atau malaikat? Jin. Apa dalilnya?
saat dia ditanya oleh Allah Ta'ala, ma mana'aka an tasjuda id amartuk. Hei iblis, apa yang menghalangimu sehingga kau enggak mau sujud ketika aku perintahkan? Apa jawaban dia? Qala ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada Adam. Kau ciptakan aku dari api. Yang berasal dari api itu apa? Jin. Wa khalaqal janna mim marijin min nar. Allah menciptakan jin dari mimmarijin minnar, dari jilatan api. Ujungnya api itu namanya, lidahnya api itu namanya marijin minnar. Tapi jin ini kenapa bisa kumpul bersama para malaikat? Karena dia rajin ibadah. Tapi ujub yang tersimpan dalam hatinya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada saat Allah ciptakan Adam, dan Adam diberi kelebihan berupa ilmu yang tidak dimiliki oleh si ahli ibadah, si iblis ini, Allah lebih mengunggulkan ahli ilmu daripada ahli ibadah. Maka irilah itu si iblis, sehingga dia durhaka kepada Allah dan menampakkan kesombongannya, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia enggan dan bersikap sombong, dan dia jadi orang kafir. Di posisi dia rajin ritual agama, tapi ternyata nggak ada nilainya karena dia melanggar aturan dan bahkan menyatakan sombong di hadapan Adam. Maka diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga, sebab surga tidak boleh dihuni oleh makhluk yang sombong. Coba Pak, lihat ini Pak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Fama yakunu laka an tatakabbara fiha." Jadi saat iblis merasa sombong di surga, qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Allah berfirman, apa yang menghalangimu sehingga kamu tidak mau sujud ketika aku perintahkan? Qala ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada Adam, kau ciptakan aku dari api sedangkan kau ciptakan Adam dari tanah. Qala fahbit minha. Turun kamu dari surga. Fama yakunu laka an tatakabbaru fiha. Kau enggak boleh sombong di dalam surga. Jadi yang sudah di dalam surga begitu sombong disuruh keluar, Pak. Sombong enggak boleh masuk surga. Sombong enggak boleh masuk surga. Nabi SAW mengatakan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya menyimpan rasa sombong walaupun seberat dzarrah. Bahaya sekali itu, Pak. Makanya kita belajar untuk jadi hamba yang tawadhu, dan bentuk tawadhu adalah dia siap menerima kebenaran. Tawadhu itu siap menerima kebenaran. Sebagaimana sombong definisinya dari Nabi SAW, al-kibru batrul haqq wa ghamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran. Berarti tawadhu adalah menerima kebenaran. Maka terkadang ada orang yang dia bisa tawadhu fisik. Tawadhu fisik itu gimana, Pak? Cuman penampilan saja. Penampilannya misalnya pakaiannya jarang ganti, misalnya ya, pakaiannya sangat sederhana. Oh, masya Allah, bapak ini tawadhu fisik. Tapi ada orang yang tidak tawadhu batin, menolak kebenaran, sehingga nggak berfungsi tawadhu fisik. Kalau ternyata dalam posisi yang sama dia diberitahu ini kebenaran, dalilnya seperti ini, nggak mau nerima dia. Berarti dia tidak tawadhu batin. Hakikat dari tawadhu batin adalah di posisi ketika dia siap menerima kebenaran. Baik. Selanjutnya, jadi kita belajar tentang masalah uang digital misalnya ya. Lalu belajar tentang masalah halal haram bisnis online. Belajar tentang masalah fikih, masalah riba. Itu sebenarnya tujuannya dalam rangka apa? Yang kedua ini, saya mau taat kepada aturan. Sehingga aku perlu kenal aturan. Dengan kenal aturan, aku akan berusaha taat kepada aturan. Itulah bentuk ibadah yang sedang kita kejar. Maka pasang niat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saat Anda belajar tentang masalah fikih apapun, fikih itu kan bicara aturan ya. Saat Anda bicara tentang fikih apapun,
fikih ibadah, fikih muamalah, fikih keluarga dan seterusnya, niatkan saya belajar ini untuk taat kepada aturan yang ada dalam hukum fikih itu. Karena saya sedang beribadah kepada Allah. Baik. Selanjutnya, kita tahu bahasanya kasus uang digital ini termasuk di antara kasus kontemporer. Iya, Pak. Di masa silam kan tidak ada ya. Abu Bakar belum pakai cryptocurrency ya. Umar juga belum mengenal yang namanya GoPay maupun OVO. Sehingga ini murni kasus kontemporer. Nah, sekarang muncul pertanyaan. Kalau ini kasus kontemporer, sesuatu yang baru, apa mungkin ada jawabannya dalam Islam? Anda lihat ini ya. Dalil itu terbatas. Bapak Ibu setuju nggak dalil itu terbatas? Loading dulu. Dalil itu terbatas, setuju atau tidak? Setuju? Setuju. Siapa yang setuju? Kalau dalil itu terbatas. Bapak setuju dalil terbatas? Enggak setuju? Enggak setuju. Setuju atau tidak dalil terbatas? Tidak setuju. Berarti tidak terbatas dalil itu. Setuju? Setuju. Apa yang membatasi kalau setuju? Sudah diucapkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Dalil itu terbatas. Apa yang membatasi? Wafatnya Rasulullah SAW. Sehingga begitu Nabi SAW wafat, kan tidak mungkin ada wahyu yang turun. Maka dalil itu jelas terbatas. Kalau tidak terbatas, berarti setelah wafatnya Nabi SAW ada wahyu melalui mimpi A, mimpi B. Mungkin nggak, Pak? Tidak mungkin. Kita layak bersyukur kepada Allah. Allah kunci agama ini dengan turunnya ayat Al-Yauma Akmaltu Lakum. Kalau nggak ada ayat ini, Pak, itu kita mungkin akan menakutkan, Pak. Ada orang mengaku mimpi ini. Oh, mimpi ini bisa jadi dalil. Agama nanti bisa bertambah terus tanpa ujung. Sehingga orang akan jadi bingung. Tapi ketika sudah dikunci oleh Allah, itu seperti stempel ya. Al-yauma akmaltu lakum dinakum, di stempel sudah sempurna. Itu kayak teks notaris, Bapak lihat ya. Perjanjian notaris, kalau ada kolom samping kosong, diapain sama notaris, Pak? Garis, Pak, seret. Pelajaran dari notaris itu menandakan bahasanya ini nggak boleh ditambahi. Kalau ditambahi, ditulisi pakai tangan kan mungkin, atau diketik kan mungkin ya. Tapi sama notaris dikasih garis, seret, biar nggak ditambahi, Pak. Agama itu kayak gitu. Ini sudah distempel sama Allah. Al-yauma akmaltu yakum, tok, sudah. Berani nambahi, ngerusak dia. Makanya kriminal dalam agama itu bentuknya adalah nambahi agama. Sebagaimana yang terjadi pada agamanya Nabi Musa, ditambahi sama Yahudi, Taurat diubah-ubah. Yang terjadi pada agamanya Nabi Isa, Injil diubah-ubah. Sekarang jadinya kayak apa, Pak? Rusak. Karena apa? Campur tangan manusia, nambah-nambahi isinya. Tidak ada nikmat yang lebih besar yang bisa Anda rasakan ketika kita membaca dari aturan Allah selain pada pernyataan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati. Sehingga kalau saya membayangkan, kalau nggak ada ayat ini, mungkin nasib Islam seperti Yahudi dan Nasrani, yang kitab sucinya ditambah-tambahi, diubah-ubah. Kalau lo mimpi, para tokoh agamanya dijadikan sebagai dalil tambahan, merusak itu semua. Padahal dalam perjanjian manusia saja, kalau orang membuat kesepakatan agar kesepakatan ini tidak ditambah-tambahi, terkadang dikasih garis. Ada ruang kosong masih bawah itu, sama notaris dikasih seret Z. Gini, dikasih gini ya. Ini fungsinya apa? Garis itu fungsinya apa? Batas, supaya tidak dipakai. Karena kalau nggak ada seperti itu, mungkin dia masih ngetik di situ loh. Kok ada klausul tambahan ini? Dan kelihatannya asli, sama dengan atasnya. Apalagi sekarang orang bisa pakai AI. Nah, disinilah kita diajarkan bahwa dalil itu terbatas. Dibatasi oleh apa tadi, Pak? Wafatnya Rasulullah SAW, dan Allah sudah tegaskan saat haji wada, diturunkan firman Allah,
al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian. Dan sesuatu yang sudah sempurna tidak boleh ditambahi. Nambahi sesuatu yang sempurna itu sama dengan merusak. Punya dua mata sempurna enggak, Pak? Sempurna? Sempurna nggih, Pak? Bapak mau enggak ditambahi satu, Pak? Taruh belakang gitu kan, kayak spion. Baik, itu baru ciptaan Allah ya. Belum lagi syariat Allah. Nah, selanjutnya dalil itu terbatas, tapi kasus tidak terbatas. Sepakat nggak Pak ini, Pak? Kasus tidak terbatas. Sepakat ya? Sehingga dalam perjalanan hidup kita akan selalu ada kasus yang baru. Sekarang ada kasus baru, besok akan ada kasus yang baru. Mungkin sekitar tahun 90-an kita nggak pernah terpikir kalau ada istilah uang digital. Tahun 80-an kita juga belum pernah terpikir kalau akan ada namanya cryptocurrency dan seterusnya. Begitu Pak ya. Nah, pertanyaannya begini, bagaimana dalil yang terbatas bisa menjawab kasus yang tidak terbatas? Muncul pertanyaan itu. Nah, berkaitan dengan pertanyaan ini, manusia terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama mengatakan keberadaan kasus yang terus berkembang dan tidak terbatas. Ini menunjukkan bahwasanya Islam itu harus direvisi. Masya Allah. Yang direvisi apanya? Qurannya itu direvisi, Pak. Masya Allah. Bagian mana yang harus direvisi? Hal-hal baru itu seharusnya dicantumkan dalam Islam. Nah, ini orang yang cukup berani, dan yang punya komentar seperti ini rata-rata adalah orang liberal. Sehingga mereka bilang bahwasanya yang namanya dalil itu butuh untuk dilakukan pembaharuan, direvisi dan seterusnya. Ini kerjaan orang-orang liberal dan kita menolak praktek seperti ini. Baik. Dan ada cara yang kedua yang disampaikan oleh para ulama. Dalil itu terbatas, ini harga mati yang tidak mungkin bisa ditawar. Kasus itu tidak terbatas, ini juga kebenaran yang ada dalam realita kehidupan. Tapi begini, jenis kasus terbatas. Nah, begini. Sehingga metode yang digunakan oleh para ulama, kalau menemukan kasus yang tidak terbatas, mereka akan bawa kepada jenis kasus yang terbatas. Lalu jadi jenis kasus tadi dijawab pakai dalil. Sebab jenis kasus yang terbatas ini telah disediakan, dan di jenis kasus inilah yang ada dalilnya. Begitu? Sehingga prosesnya tadi gimana? Kasus, nanti mereka bawa kepada jenis kasus, lalu dari jenis kasus ini dijawab pakai dalil. Walhamdulillah. Jadi ketemu jawabannya. Metode ini yang disebut dengan metode apa namanya? Metode kias. Dan kias itu prinsip keadilan. Menyamakan yang sama, membedakan yang beda. Syariat mengajarkan yang sama disamakan. Nek podo mbok padakne. Kalau sama disamakan. Kalau beda ya jangan disamakan. Menyamakan yang beda dolim. Sebagaimana membedakan yang sama dolim. Karena keadilan itu menyamakan yang sama, membedakan yang beda. Saya mau tanya, laki dan perempuan itu sama atau beda? Beda? Apa dalilnya? Allah Ta'ala berfirman, walaysa dzakaru kal untha. Lelaki tidak sama dengan perempuan. Itu nas Al-Quran. Ada anak laki-laki, ada anak perempuan, bapaknya mati. Anak perempuan nuntut warisan 1:1, harus sama. Enggak bisa. Namanya warisan itu 2:1. Laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1. Kok bisa kayak gitu? Kita kan sama-sama anak. Aku anak, kamu juga anak. Wow, sama-sama anak kok warisannya dibedakan? Iya, memang kita sama-sama anak, tapi kamu anak perempuan, aku anak laki-laki. Loh, tapi kan sama-sama anak. Niki yang benar yang mana ini? Yang anak laki atau perempuan?
Ada nggak anak perempuan yang nggak terima ketika dia dikasih warisan lebih sedikit daripada anak laki-laki? Banyak. Alasannya apa? Sama-sama anak. Nah ini menyamakan yang beda. Dolem itu. Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan walaisa dzakaru kal untha, laki-laki tidak sama dengan wanita, kenapa kau samakan? Dan dalam Al-Qur'an telah ditegaskan yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Allah mewasiatkan kepada kalian untuk anak kalian laki-laki dapat 2 jatah dibandingkan perempuan. Masih ada orang yang enggak terima dengan hukum seperti ini, Pak. Ini yang kita sebut tadi, mungkin dia rajin ibadah, tapi giliran bagi waris minta jatah lebih banyak, padahal itu bukan haknya. Dia gagal ibadah berupa taat aturan. Baik. Oleh karena itu, kalau memang beda ya Anda harus bedakan. Kalau itu sama, silakan disamakan. Metode itulah yang disebut dengan metode kias atau analogi. Sehingga dalam metode kias atau analogi itu, bagian yang sama disamakan, bagian yang beda dibedakan. Analogi. Sudah? Selanjutnya, lalu bagaimana cara kias yang dilakukan oleh para ulama? Niki tidak terlalu orang keduren Pak niki Pak materi. Mohon maaf, tidak berlebihan kan materinya Pak? Bisa dipahami Pak? Saya pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Mohon maaf, saya tak riset bahasa dulu. Bukan di Jogja ini. Saya lanjutkan. Selanjutnya, bagaimana metode yang digunakan oleh para ulama untuk memahami kasus kontemporer tadi? Ada 4 tahapan. Ada 4 tahapan para ulama dalam memahami kasus kontemporer. Nanti Bapak Ibu perhatikan, dengan membaca 4 tahapan ini kita akan melihat betapa beratnya ijtihad itu. Betapa beratnya usaha ijtihad untuk menemukan hukum sebuah kasus. Tahap yang pertama adalah tahap tasawwur. Tasawwur itu apa sih Pak? Tasawwur itu memahami kasus sesuai kondisi real. Memahami kasus sesuai kondisi real. Sehingga untuk bisa mendapatkan tasawwur yang sempurna berarti butuh apa? Butuh data. Maka orang ketika misalnya ditanya, Pak apa sih hukum GoPay, apa hukum OVO, apa hukum e-money dan seterusnya, dia harus paham dulu GoPay itu kayak apa, bagaimana model transaksinya, bagaimana skemanya dan seterusnya. Dia butuh data untuk memahami kasus tersebut. Tasawur ini ujung tombak. Salah tasawur, salah hukum. Makanya sampai ada ungkapan al-hukmu far'un an tasawwuri. Hukum itu turunan dari bagaimana cara orang memandang kasus. Makanya kalau salah dalam memahami kasus, nanti turunannya akan salah, hukumnya akan salah. Contoh Pak, ada seorang ulama yang beliau tidak pernah datang ke kota, tinggalnya di puncak gunung dan isinya cuma belajar sama mengajar di sana. Suatu ketika datang orang Jakarta atau orang Depok datang ke sana terus cerita, Pak Kiai, saya itu punya usaha mau buka franchise hotdog. Apa? Hotdog. Sebentar dulu. Buka kamus bahasa Inggris dia. Hot panas, dog anjing. Anjing panas, haram. Haram. Usaha ini haram, harus segera kamu tutup. Kenapa beliau bisa memfatwakan seperti itu? Karena salah persepsi. Salah paham, salah persepsi bisa menyebabkan orang salah dalam berfatwa. Itu contoh kesalahan tasawur. Orang Jakarta datang ke Jawa Timur mau mondok di Jombang. Malam-malam diajak sama temannya, ayo kita jalan-jalan mumpung lagi kosong. Lah ngapain? Cari Rondo Royal. Masya Allah.
Tahu Pak, apa itu Pak? Tape goreng. Lah kalau orang tidak ngerti gimana? Wah, aliran sesat ini. Pondok apa kok ngajaknya kayak gini? Itu contoh salah apa? Persepsi. Sehingga karena salah persepsi, orang akan menganggap sesuatu dilarang atau boleh karena dia nggak tahu kondisi aslinya. Saya itu sempat ya ditanya sama ya orang Jakarta juga. Itu tanyanya lewat WA. Pak Ustadz, saya dapat proyek. Boleh nggak Pak, saya bagi hasil ketika saya ikut proyek ini? Menurut saya orang ini tuh paham tentang fikih bagi hasil. Kok tiba-tiba dia tanya kayak gitu? Pasti ada sesuatu. Alhamdulillah saya sempat curiga ketika itu. Terus saya tanya, bagi hasil sama siapa? Nah dia jawab, sama orang dalam. Oh, dalam mana? Dalam rumah atau dalam masjid atau mana? Paham Pak maksudnya Pak? Andaikan tadi ya, saat dia pertanyaan pertama itu kan ada data yang disembunyikan. Dia cuma bilang boleh nggak ketika saya dapat proyek lalu saya bagi hasil. Kalau cuma dijawab bagi hasil kan boleh, dapat proyek dia bagi hasil tinggal bagi hasil aja. Cuma saya jawab silahkan boleh, selesai Pak. Ini kesalahan yang sering terjadi. Orang minta fatwa tapi dia menyembunyikan data. Sehingga sebagian dari apa yang dia tanyakan tidak diceritakan kondisi real dan aslinya. Sampai ketika diterbitkan fatwa ternyata beda dengan apa yang ada dalam kondisi real. Yang salah siapa? Yang salah siapa? Yang memelintir data. Saya sempat 2 kali terjebak seperti itu. 1 kali sudah keluar fatwa dan saya dimarahi oleh salah seorang ustadz gara-gara ternyata mengelabui. Jadi seorang istri curhat tentang kondisi suaminya. Masya Allah jelek semua itu isi dari curhatan tadi. Suaminya pokoknya jelek banget. Langsung saya kasih pernyataan, kalau emang benar seperti itu Anda boleh gugat cerai. Ternyata itu dipakai untuk nyerang suaminya. Ini loh fatwanya kayak gini, saya boleh gugat cerai. Padahal kenyataannya dia yang jahat sama suaminya. Akhirnya ada salah seorang ustadz yang membela suaminya ini telepon saya. Kamu ngasih fatwa apa? Loh saya fatwanya berdasarkan laporan dia. Dan saya gak bertanggung jawab kalau dia pembohong misalnya. Ternyata dia menipu dalam hal ini, memanipulasi data. Yang salah siapa? Yang tanya, dia tidak jujur. Makanya tolong ya Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak mau tanya sesuatu jangan malu untuk menyampaikan data asli. Sebab yang namanya hukum itu turunan dari bagaimana orang ini memahami kasus. Baik, yang kedua, setelah orang berhasil melakukan tasawur, maka berikutnya dia harus melakukan pendekatan fikih yang disebut dengan takyif fiqhiyah atau pendekatan fikih. Takyif fiqhiyah maksudnya adalah pendekatan fikih untuk memasukkan kasus tadi dalam hukum fikih. Sehingga ini kalau secara fikih kira-kira cocoknya akad apa seperti ini. Itu yang dimaksud dengan takyif fikih. Nah, takyif fikih ini terkadang beda pendekatan, beda hasil. Makanya kenapa kok ada beda pendapat antara Ustadz A dan Ustadz B? Itu bukan karena disengaja, tapi mereka berbeda dalam takyif fikih. Sehingga yang satu mengatakan boleh, yang satu mengatakan dilarang, karena berbeda dalam takyif fikih. Bahkan Pak, satu dalil cara pendekatannya beda, hasilnya beda Pak. Ada sebuah hadis yang kalimatnya seperti ini. Siapa yang menarik kembali hibahnya, orang yang menarik kembali hibahnya itu seperti kal kalbi yaqi'u tsumma ya'kulu qai'ah. Seperti anjing yang makan muntahan kemudian dia menelan kembali muntahannya. Seperti anjing yang muntah kemudian dia menelan kembali muntahannya. Sudah? Berdasarkan hadis ini, sebagian ulama berpendapat menarik kembali hibah hukumnya haram. Kenapa?
Karena Nabi SAW membuat permisalan, orang yang menarik kembali hibah itu seperti anjing yang muntah dan dia makan muntahan. Maka hibahnya itu seperti muntahan, kegiatan menarik kembali seperti makan muntahan, orangnya seperti anjing. Berarti kan permisalan yang buruk. Tapi di saat yang sama ada yang berpendapat menarik kembali hibah itu boleh. Dalilnya apa? Hadis tadi. Seperti anjing yang makan muntahan. Kalau kamu lihat ada anjing makan muntahan, dilarang enggak? Anjing makan muntahannya, dilarang atau tidak? Tidak, berarti kan boleh. Maka menarik kembali hibah hukumnya boleh. Pripun niku, Pak? Jadinya gimana itu, Pak? Ya? Hah? Gimana, Pak? Dalilnya sama, tapi pendekatannya beda. Subhanallah. Seperti itulah kekuatan dalil, kekuatan takyif. Makanya kalau Anda menjumpai misalnya yang ini bilang A boleh, yang ini bilang B dilarang dan seterusnya, maka ini bukan karena disengaja, tapi ini karena apa? Pendekatan yang berbeda. Masya Allah. 10 menit lagi ya ini. Tarhim kan biasanya 10 menit ya. Nah. Selanjutnya, setelah tahapan takyif fikih, tahapan berikutnya adalah tahapan takhrij atau tangkih fikih. Tangkih fikih itu gimana, Pak? Tangkih fikih itu kalau bahasa kita seperti uji teori ya. Uji teori maksudnya dari sekian banyak pendekatan-pendekatan tadi, kira-kira mana pendekatan yang lebih mendekati kebenaran. Nah itu berarti butuh untuk dibenturkan, Pak. Ini kalau dibenturkan dengan kasus real, kayaknya ini lebih bertahan. Nah dari sekian pendekatan tadi, mana yang lebih bertahan, itulah kira-kira yang lebih mendekati kebenaran. Ini proses tangkih fikih. Dia melakukan uji teori untuk mencari mana yang lebih mendekati kebenaran, untuk menentukan mana yang lebih dekat dengan kebenaran. Baik. Sudah? Dan ini tugasnya para ulama yang dia mengkaji, Ustadz fulan alasannya seperti ini, Ustadz ini alasannya seperti ini, Ustadz ini alasannya seperti ini. Madhab ini berpendapat A, madhab ini berpendapat B, madhab ini berpendapat C. Dari situ nanti dia akan menyaring, dari sekian ini kayaknya yang lebih mendekati madhab A, madhab B dan seterusnya. Lalu yang keempat barulah tahqiq hukum, tahqiqul ahkam, tahqiq hukum, penjelasan mengenai hukum. Jika boleh alasannya apa, jika dilarang alasannya apa, dan kalau dilarang bagaimana pengecualiannya dan seterusnya. Jadi 4 proses ini yang perlu dilakukan kalau orang harus membahas sesuatu yang sifatnya kontemporer. Makanya tolong beri waktu bagi Ustadz untuk bernafas. Pak Ustadz, ini ada kasus nih, hukumnya gimana Ustadz? Segera dijawab, tak tunggu. Masya Allah, Pak, mereka itu sedang ada 4 tahapan ini loh Pak. Kalau sampean kesusu, sampean buru-buru minta cepat mendapatkan jawaban, prosesnya itu panjang. Apalagi mohon maaf, ini videonya, itu hukumnya bagaimana? Itu berarti ada 1 tahapan lagi, yaitu tahapan nomor 0, download dulu. Udah gak dikasih pulsa, disuruh download, ditunggu jawabannya, cepet saya tunggu. Subhanallah ya, ini biasanya kan orang yang bertanya tapi memaksa. Gak boleh kayak gitu Pak ya. Jadi adab dalam bertanya, kalau memang yang bersangkutan harus membutuhkan belajar yang panjang, beri waktu. Fanadhiratun ila maisarah, berikan waktu tunda baginya sampai waktu yang mudah baginya. Baik. Nah, nanti kita akan gunakan 4 metode ini untuk membahas tentang uang digital, jadi digital currency. Sehingga
nanti Bapak akan berhadapan dengan proses tasawur, takyif fikih, tangkih fikih, dan tahqiqul ahkam. Sanggup nggak kira-kira? Kita kayak berat ya? Enggak, insya Allah ya. Baik, saya punya kesimpulan. Nah, seperti ini kesimpulan uang digital. Jadi ada salah satu buku yang saya tulis, tapi buku itu sudah tidak terbit. Kok nggak terbit Pak? Karena sudah banyak terjadi perkembangan, sehingga menurut saya buku saya ini harus ya direvisi. Judul bukunya Halal Haram Bisnis Online. Mungkin ada sebagian di antara jamaah yang sudah punya ya. Halal Haram Bisnis Online. Nah, kurang lebih seperti ini bukunya. Buku ini saya tulis waktu pandemi dan sudah beberapa kali kita bedah baik secara online maupun dalam kajian offline. Tapi saya merasa karena sudah ada banyak sekali perubahan-perubahan ya. Baik perubahan regulasi untuk beberapa uang digital, kemudian juga perubahan model akad dan skema akad untuk uang digital, dan juga beberapa kasus online yang lain. Sementara kasus yang saya pakai itu pakai data yang lama. Berarti kalau mau bahas ini ya berarti harus pakai data yang baru. Makanya saya nggak berani menerbitkan ulang. Ini sudah nggak terbit. Mungkin ada sebagian teman-teman yang punya, ya itu dirawati saja ya. Jangan dipakai bungkus tempe ya. Nah, nanti kesimpulannya di sini nih. Kita mau bahas tentang uang digital yang secara umum terbagi menjadi beberapa titik. Insya Allah akan kita detailkan setelah sholat isya. Sudah kurang berapa menit? Sudah pas? Pas ya. Kita akan sholat isya dulu. Nanti insya Allah akan kita detailkan setelah sholat isya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Sekarang kita langsung membahas kesimpulan dari uang digital yang beredar di masyarakat. Jadi saya membagi uang digital menjadi kondisi berikut ini, Pak. Yang pertama, kita coba dahulukan posisi pulsa dan properti digital yang memiliki manfaat. Apakah ini bisa disebut uang? Misalnya pembayaran pakai pulsa. Pulsa itu uang atau bukan? Bukan. Tapi apa, Pak? Ya? Alat bayar. Alat bayar berarti uang. Udah bayar aja pakai pulsa. Pulsa itu uang atau bukan? Uang? Bukan. Uang atau bukan? Bukan. Baik, kita sepakat pulsa itu bukan uang. Tapi apa itu, Pak? Kok alat bayar lagi? Definisi uang itu apa sih? Syarat bisa disebut uang. Satu, bisa digunakan sebagai alat tukar, bisa digunakan sebagai alat tukar. Yang kedua, bisa digunakan untuk mengukur harga, untuk mengukur harga. Sehingga misalnya barang tertentu, ini berapa? Nah, berapa itu kan yang Anda tanya apa? Nilai rupiahnya, karena kita pakai uang rupiah. Ini berapa? Misalnya 3.000. Nah, berarti dia diukur harganya dengan menggunakan uang rupiah. Yang ketiga, bisa digunakan untuk alat menyimpan kekayaan. Menyimpan kekayaan. Nah, kurang lebih tiga ini sebuah properti bisa disebut sebagai mata uang. Bisa digunakan sebagai alat tukar, bisa digunakan sebagai alat untuk mengukur standar harga, dan yang ketiga bisa digunakan sebagai alat untuk menyimpan kekayaan. Sudah? Selanjutnya, pulsa itu uang atau bukan? Bukan. Kan dia bisa dipakai alat bayar. Iya, tapi dia bukan alat untuk mengukur harga. Sehingga posisi pulsa itu yang lebih tepat apa? Ya, dia hanya properti digital yang memiliki fungsi manfaat tertentu, sehingga bernilai karena dia punya manfaat. Dia bernilai karena punya manfaat tertentu. Begitu, Pak ya. Apa manfaatnya? Ya tergantung jenis pulsanya. Kalau pulsa listrik bisa dipakai untuk beli jasa listrik. Pulsa telepon bisa dipakai untuk jasa internet atau jasa komunikasi dan seterusnya. Sudah? Tapi Pak, sekarang kan kita beli pulsa itu pakai standar rupiah. Misalnya pulsa 10.000, pulsa 20.000, pulsa 100.000. Itu kan berarti pulsa adalah uang. Bukan. Mengingat pulsa itu tidak punya satuan, ya. Saya beli pulsa berapa kilo? Tidak ada, Pak. Pulsa 3 liter itu ada nggak, Pak? Tidak ada. Karena dia tidak punya satuan, maka satuan yang paling gampang pakai rupiah. Sehingga posisi pulsa disebut pulsa 10.000, 20.000 itu hanya penggunaan satuan. Tapi dia bukan uang. Makanya kalau ada yang tanya, uang
50.000. 50.000 ya. Ditukar dengan 20.000 plus 20.000. Nah, seperti ini boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Tidak sama nilainya. Karena dalam pertukaran uang wajib sama. 50.000 ya di sini harus 50.000. Berarti di sini kurang berapa? Kurang 10.000. Oke, baik. Kalau terjadi pertukaran seperti ini namanya riba fadl. Namanya riba fadl. Sehingga tukar menukar uang dengan kuantitas yang berbeda menyebabkan transaksi itu menjadi riba fadl. Sekarang pertanyaannya, pulsa 10.000 tapi uangnya 12.000, boleh atau tidak? Boleh. Kenapa? Beriman? Nyari untung, nyari laba. Nah, nyari laba seperti ini boleh enggak? Kenapa boleh? Karena jual beli jasa. Hakikatnya ini jual beli jasa, bukan tukar menukar uang. Maka jangan pahami ini sebagai tukar menukar uang, tapi pahami ini sebagai jual beli jasa. Bisa dipahami ya? Baik. Lanjut. Maka pulsa atau properti digital yang dia bisa dijadikan sebagai alat tukar, tapi dia bukan uang. Karena dia tidak bisa dijadikan sebagai alat untuk mengukur harga dan seterusnya. Selanjutnya, nah sekarang kita beralih yang selain pulsa. Kita tinggalkan masalah pulsa, kita beralih yang selain pulsa. Nah, uang digital secara umum bisa kita bagi menjadi dua. Nomor satu, nomor dua. Ada yang sifatnya mugotoh. Mugotoh itu artinya memiliki backup fiat money. Punya backup fiat money, uang fiat. Uang yang resmi dan mendapatkan jaminan dari negara. Sudah? Contohnya apa Pak? Semua saldo uang digital yang ada ketika Anda harus top up dulu, berarti dia punya backup money. Contohnya e-money, e-tol, dan semua turunannya, semua jenisnya ya. Namanya apa saja Pak? Ya tergantung yang menerbitkan. Kemudian juga ada yang bentuknya seperti GoPay, OVO dan seterusnya, yang dia kita top up dulu kemudian tersimpan di mana? Di akun yang kita punya. Sudah? Maka dia ada karena kita memiliki fiat money terus kita top up di situ. Paham insyaallah? Nah, itu disebut dengan uang mugotoh. Disebut dengan uang mugotoh. Mugotoh itu punya backup, itu namanya mugotoh. Yang kedua, yang tidak punya backup, dia tidak memiliki backup fiat money. Contohnya Pak? Contohnya tidak ada underlying apapun yang mendasarinya. Misalnya kripto. Jadi cryptocurrency itu kan ditemukan sebagai apa? Kripto itu apa? Dia adalah reward yang diberikan kepada mereka yang berhasil melakukan enkripsi data tertentu. Lalu karena dia berhasil dikasih reward berupa kripto. Dan itu bermacam-macam. Ada yang sekarang lagi viral ya Bitcoin, yang harganya paling bagus. Di bawah itu ada yang bentuknya Ethereum. Ada yang kripto-kripto yang lain. Lebih dari 25 juta, kok juta, ribu, 25 ribu kripto. Dan akan terus bertambah. Karena orang bisa membuat kripto dengan teknologi yang mereka bangun. Sehingga inilah contoh mata uang yang jumlahnya bisa melebihi jumlah negara yang ada di dunia. Sehingga benda seperti ini sebagian negara sudah menerima dan mayoritas negara tidak menerima. Bahkan Cina dengan tegas menolak kripto. Makanya kemarin sempat orang-orang Cina
dan bahkan pemerintahnya sempat investasi di kripto, kemudian mereka setelah itu melepaskannya. Baik, intinya kripto ini tidak memiliki underlying aset apapun. Jadi kalau satu Bitcoin itu sama dengan minyak berapa barel, tidak ada. Sebab Bitcoin bukan minyak. Satu Bitcoin itu emas berapa gram, juga tidak ada. Karena dia tidak punya underlying emas, dia tidak punya underlying apapun. Paham? Ini kita sebut sebagai uang digital yang tidak mugotoh. Kebalikan dari yang tadi, yang tidak memiliki underlying aset apapun atau tidak memiliki backup fiat money apapun. Insya Allah paham Pak? Baik. Terus kira-kira kalau kripto itu apa Pak? Kan sekarang nih lagi banyak sekali yang para teman-teman, terutama yang baru lulus kuliah, pengennya cepat jadi kaya tapi instan. Satu laptop bisa dipakai untuk beli rumah, Masya Allah. Ya cuman bermain kripto itu. Kalau nggak kripto, dia main forex atau di pasar modal atau yang lainnya. Intinya dia pengen kaya dengan cara instan. Makanya sekarang mereka cuman buka satu laptop dan hanya bermain di area situ. Karena kripto tadi tidak punya backup fiat money apapun, maka status kripto adalah properti digital yang dianggap bernilai, oleh komunitasnya. Ini definisi yang saya berikan, karena memang demikian kenyataannya menurut saya ya. Kalau misalnya saya nggak setuju dengan definisi itu silahkan, tapi bagi saya seperti inilah hakikat dari kripto. Dia adalah sebuah properti digital yang dianggap bernilai oleh komunitasnya. Begitu komunitasnya bubar, hilang sudah. Dan dulu ada beberapa kripto yang hilang nilai karena komunitasnya ngilang. Dulu ada namanya BitConnect. BitConnect itu sempat punya harga tertentu, kalau nggak salah sampai $20 atau berapa satu BitConnect. Tapi karena komunitasnya ngilang, akhirnya bubar dan nol, hilang nilai. Hal yang sama juga akan terjadi pada kripto-kripto yang lain. Ketika komunitasnya bubar, maka akan hilang nilai. Sementara tidak ada satupun negara yang menjamin, tidak ada satu federasi yang menjamin. Sehingga dalam masalah ini, kripto ini hanya sebatas properti digital yang dianggap bernilai oleh komunitasnya. Makanya mereka saling menjaga, jangan sampai ukhuwah kriptoniyah itu bubar, karena kalau persaudaraan kripto ini hancur, sudah hilang nilai. Dan mereka sangat menjaga itu. Baik. Terus bagaimana investasi di kripto Pak? Sekarang saya ajak Anda untuk melihat hadis berikut ini. Ada sebuah hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Darahim bidarahim. Nah, alhamdulillah. Baik. Berikut hadisnya ya. Hadisnya riwayat Bukhari Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha ayyabi ar-rajulu ta'aman hatta yastawfiya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang untuk menjual makanan sampai dilakukan istifa. Istifa itu apa Pak? Sampai dipisahkan dari gudang, itu namanya istifa. Tawus bertanya kepada Ibnu Abbas, qultu lahu kaifa dzalik, kenapa kok enggak boleh? Qala jawab Ibnu Abbas, dzalika darahim bidarahim wat ta'amu murja. Karena hakikatnya itu adalah uang ditukar dengan uang dan makanannya tidak ada, makanannya tertunda. Sudah? Sekarang coba kita lihat maksud dari Ibnu Abbas tadi. Jadi kasusnya seperti ini jemaah.
Kasusnya seperti ini ya. Si A ini toko X. Si A beli dari toko X beras 1 kintal dengan cara transfer. Ditelepon ke toko X, X punya nggak beras 1 kintal? Punya. Berapa harganya? 10 juta. Langsung dia transfer 10 juta. Tapi beras itu tidak diambil oleh A, tetap dibiarkan di toko X. Lalu A ini keliling di Depok. Wah, keliling, ketemulah B, ditawari, B, kamu butuh beras nggak? Yolah, oke, saya butuh. Berapa? Saya punya 10 kintal. Kalau mau harganya 11 juta. Siap. Maka B langsung transfer ke A senilai 11 juta. Nah, beras tadi kan masih ada di toko X, belum dilakukan istifa. Si A menjual beras itu sebelum dia lakukan istifa. Dia belum menerima beras itu, dia cuma transfer, tahan di sana ya. Lalu A minta kepada toko X, tolong dong kirimkan berasnya ke B. Nah, dikirimkan langsung ke B. Beras 10 kintal. Begini. Ini kata Ibnu Abbas, beliau menyebutkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang praktek seperti ini, dan kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dilarang untuk melakukan jual beli sebelum istifa. Ibnu Abbas mengatakan karena hakikatnya uang ditukar dengan uang. Hakikatnya uang ditukar dengan uang. Di mana kok hakikatnya uang ditukar dengan uang? Bapak coba fokus di A. Fokus di A ya. A ini kalau kita zoom, nah, coba A kalau di zoom jadi apa Pak? Tetap A ya. A kalau kita zoom, di sini yang keluar 10 juta, tapi masuk 11 juta. Ini yang kata Ibnu Abbas, dzaka darahim bidarahim. Hakikatnya itu duit ditukar dengan duit. Berarti sebenarnya yang dia lakukan hanyalah tukar menukar uang, tapi ada kelebihan. Nah, kurang lebih kan kripto seperti itu Pak. Sehingga ada orang yang punya rupiah gitu ya, dimasukkanlah jadi sebuah investasi di kripto. Sudah? Lalu setelah dia masukkan investasi di kripto, tunggu. Terus setelah ditunggu, nanti kalau harganya naik kita jual. Nah, investasi kemudian keluar lagi jadi rupiah. Ada bisa untung, bisa rugi, tergantung fluktuasi tadi. Sehingga sebenarnya bukan kripto yang dia kehendaki, aslinya dia menghendaki rupiahnya. Kenyataannya dia nggak belanja pakai kripto, dia nggak gunakan kripto itu untuk dagang, untuk belanja, tapi kenyataannya dia cuma nyimpen, lalu nanti bisa ditarik lagi dalam bentuk rupiah. Dan ketika dia bertransaksi dengan orang lain, dia nggak bayar pakai kripto, tapi bayar pakai rupiah. Saya punya jamaah haji Pak, kaya karena kripto Pak, dan dia haji dengan kripto, tapi bayarnya nggak pakai kripto, nggak bayarnya pakai rupiah. Berarti sebenarnya apa? Yang dia inginkan cuman uangnya. Ini seperti rupiah ditukar dengan rupiah. Baik. Sementara dalam posisi itu kripto fluktuasinya Masya Allah. Coba kita lihat ini ya. Satu Bitcoin, 1 Bitcoin 2 IDR. Loh, kayak gini loh Pak. Masya Allah Pak. Ini grafik one day, 1 hari seperti ini. Jadi hanya selisih menit itu bisa selisihnya sampai ratusan juta. Sekarang ini di titik terendah adalah jam 10 tadi pagi. Harganya 1,5. Itu jam 10 tadi pagi ya. Udah? Titik tertinggi di sini. Ini jam 2 malam, jam 3, jam 2.40. 1,544. Yang ini 1,51, selisihnya 300 juta. Hanya dalam waktu sekian jam. Jadi kalau selisihnya 300 juta hanya dalam rentang waktu berapa tadi?
Hah? Hanya dalam waktu terjadi penurunan 1,64%, hanya dalam waktu berapa? 6 jam. Sehingga orang bermain dengan model grafik seperti ini yang tidak jelas. Ya sudah, uang saya taruh di situ, ini grafiknya lagi turun ya, tahan dulu jangan jual. Kalau bisa beli mumpung grafiknya lagi turun. Nanti kalau grafiknya naik, jual. Apa-apaan ini? Berarti kan sebenarnya dia seperti naruh uang, tunggu ya, fluktuasi yang tidak jelas itu ditentukan oleh apa? Bisa saja oleh berita, bisa saja digoreng sama orang, bisa saja karena keterlibatan. Begitu Elon Musk masuk naik, Elon Musk keluar turun. Jadi ketidakjelasan inilah yang sebenarnya kripto itu goror besar. Maka model kripto seperti tadi ini terjadi goror. Goror itu apa? Ketidakjelasan yang dominan, besar gorornya, Pak. Ya. Sangat tidak direkomendasikan. Makanya teman-teman yang teman-teman Gen Z atau Gen X, Y, Z itu cobalah nggak usah bermain di tempat seperti ini. Kalau memang mau mengembangkan bisnis, silahkan dikembangkan di unit usaha real, bukan hanya sebatas permainan uang seperti ini. Ada keterangan yang pernah saya dapatkan dari salah satu kawan, kurang lebih 1, sekian triliun uangnya orang Indonesia hilang karena kripto. Jadi saat dia invest pada waktu masih tinggi, begitu setelah harganya turun, nggak jelas, ternyata nggak naik-naik, akhirnya duitnya hilang. Ya secara siklus memang bentuknya ya seperti kripto tadi. Cuman uang itu lari kemana? Ya kripto kamu turun, jadinya hilang. Ini yang Bitcoin ya. Coba kita cari yang lain, yang Ethereum. Yang Ethereum. Nah, mungkin Ethereum tidak lebih parah daripada Bitcoin, dan ini harganya juga nggak setinggi sebagaimana Bitcoin, di angka 50-an 1 juta. Tapi selisihnya lumayan. Jadi selisih waktu sekian menit sudah 1 juta. Kalau Bitcoin kan sampai miliaran ya. Saya pernah nulis Bitcoin pertama kali, mengenai hukum Bitcoin itu sekitar tahun 2012 atau 2013. Waktu itu harga Bitcoin 7 juta, Pak. Waktu saya nulis pertama kali harga Bitcoin itu 7 juta. Dan waktu itu saya menganggap ini boleh-boleh saja seperti mata uang pada umumnya. Tapi saya punya perubahan fatwa, ternyata saya lihat nggak benar itu. Andaikan dulu Pak, saya kulaan Bitcoin, kaya raya. Sekarang 1,5 M. Dulu waktu pertama kali ketemu Bitcoin itu di angka 7 juta. Itu pun saya anggap sudah terlalu tinggi. Nah, karena terus dikejar sama orang dengan banyaknya gen-gen Z itu yang diajak, ayo bermain di sini. Ada banyak yang kemudian utang dari masyarakat masuk ke situ, kemudian ketika harganya turun duitnya hilang. Ya. Wallahu alam kemana dia. Dan kasusnya cukup banyak. Makanya tolong kita nasihati ya. Perlu dinasihati bagi para remaja, gak usah bermain di dunia seperti ini. Baik. Wallahu alam. Cukup Pak, jam 8 Pak. Kita sampai jam berapa? Nyun sewu ketua takmir. Sampai dugi jam pinten Pak? Sampai jam? Hah? Masih itu. Nah, Bapak Ibu belum makan malam kan? Nah, saya khawatir yang di belakang itu dingin. Makanya kita nggak boleh lama-lama bertahan ya. Baik, kita sambung kurang lebih 15 menit untuk mendengarkan saran, kritik dan masukan dari jamaah. Baru setelah itu kita tutup. Barangkali ada yang mau disampaikan, kami persilahkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah, silakan. Terima kasih Ustadz. Ini kita masih ada waktu sedikit. Mungkin ada yang kurang jelas mau ditanya-tanya.
Mungkin tahap pertama kita minta satu atau dua, satu dari perempuan, wanita, dan satu dari laki. Mungkin minta ya Pak Jenal duluan Pak, monggo Pak. Yang laki-laki duluan Bu, monggo. Yang perempuan siap-siap. Sebentar saya tawarkan. Ada yang bertanya di bagian sini Bu? Satu, ada lagi, dua. Berapa Ustaz? Satu-satu dulu. Ya, tapi saya ini dulu nanti. Iya. Baik, di sini dua. Ada? Di sini satu ya? Satu dulu ya. Ya. Ada dua ya Bu? Ya, Di sini ada dua, di sini. Monggo. Jadi 3 dari ibu-ibu. Ya, silakan Pak Jenal dulu, yang laki dulu ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, pertanyaan saya pertama adalah terkait dengan imani ya, yang pemiliknya imani itu rusak atau hilang. Pemiliknya ini kan tidak bisa ngurus ataupun mungkin satu dan lain hal tidak mempedulikan. Terus uang ini kan terkumpul banyak, sudah terkumpul saldonya banyak, sehingga kalau tidak salah MUI menyarankan masuk ke lembaga sosial ya. Nah itu bagaimana tinjauan dari Baik, yang kedua ini satu lagi ya. Jadi ada 190 triliun di rekening dorman. Setelah diklarifikasi hanya 50 triliun yang verified ya, 190 triliun iya, di rekening dorman itu. awal Ya. di dorman. Ya. Ya, jadi ini ditinggalkan oleh orang yang Masya Allah. macam-macam ya, atau yang orang mungkin wafat, Ya. kemudian Kartu hilang. ya, jadi kemudian ya bisa juga yang 50 triliun ini terbaru ditemukan, diverifikasi, diupdate terbaru oleh pemerintah, itu akan diserahkan ke lembaga sosial lagi. Nah dari tinjauan Ustaz ini bagaimana ya? Siap. Karena kan tidak antarodin ya, belum tentu ridho ya antara yang ahli waris atau siapakah yang pemilik yang sesungguhnya, atau sengaja yang mungkin ya macam-macam alasannya. Yang tadi ya ada imani dan dorman. Terima kasih Ustaz. Baik. Barakallahu fiik. Ini kan bapak satu, ibu tiga ya? Oh ibu dua, Masya Allah. Bukannya 4? Oh bukan. Oh mestinya 4. Oh 2 aja. Baik. Baik. Pertama kita mau bahas dulu berkaitan dengan saldo imani yang sudah ditinggal oleh pemiliknya atau yang tidak bisa ditarik, ada yang kadang hilang. Banyak kasus saya sudah top up tapi nggak muncul. Itu kan banyak sekali. Dan kita mau komplain kemana juga nggak bisa ya. Cuman yang sangat disayangkan ternyata dominan yang providernya ini non muslim. Padahal ini adalah mengambil kekayaan kaum muslimin. Terutama mohon maaf ya yang kita pakai untuk transaksi menggunakan HP itu Pak. Ada GoPay, ada OVO, ada apa lagi dan seterusnya. Saya berharap misalnya kok ada lembaga non muslim kita atau lembaga muslim misalnya kita bikinlah e-money yang baru atau dompet virtual yang baru yang milik kaum muslimin yang kurang lebih fasilitasnya sama sebagaimana yang lain agar nanti kalaupun uang itu misalnya mengendap dan hilang bisa disalurkan untuk kemaslahatan masyarakat. Baik. Nah, selanjutnya rekening-rekening dorman tadi ya yang dia tidak jelas siapa pemiliknya karena saking banyaknya. Sampai berapa triliun tadi Pak? Ya. Dari 190 triliun yang terverifikasi 50 triliun. Masya Allah, besar sekali. Yang tidak terverifikasi 50 triliun berarti 140
triliun yang terverifikasi. Ada yang ngaku misalnya. Baik. Nah, yang tidak terverifikasi senilai 50 triliun. Ini harus digimanakan? Pada prinsipnya begini. Semua harta haram yang tidak jelas pemiliknya dikuasai oleh negara. Itu kaidah baku. Makanya dulu ada seorang sahabat namanya Ibnu Lutbiyah. Hadisnya sahih riwayat Bukhari. Ibnu Lutbiyah ini diutus oleh Nabi SAW untuk datang ke sebuah daerah dalam rangka mengambil zakat. Sampai di tempat itu ada orang yang setor zakat, tapi dia ngasih hadiah. Bahasa kita gratifikasi. Ibnu Lutbiyah dikasih, ini hadiah untuk kamu. Pulanglah Ibnu Lutbiyah, tapi karena sahabat itu orangnya amanah. Mungkin kalau petugas di zaman kita, Pak, pulang dulu, disimpan dulu hadiahnya, nggak usah dilaporkan. Tapi Ibnu Lutbiyah lapor, ya Rasulullah, hadhihi zakatun wa hadhi hadiyatun li. Ya Rasulullah, ini zakat dan ini hadiah untukku. Nabi SAW marah sampai beliau ceramah di depan para sahabat setelah mereka kumpul semua. Fama balu rajulin amil ista'maltuhu. Kenapa ada orang yang aku tunjuk jadi amil? Faqala hadhihi zakatun wa hadhi hadiyatun li. Lalu dia bilang, ini zakat dan ini hadiah untukku. Fahala yajlisu fi baiti abi a ummi. Coba dia duduk di rumah bapak ibunya. Fal yuhdalahu amla. Ada enggak yang ngasih sedekah sama dia? Yang ngasih hadiah sama dia? Dia dikasih hadiah karena dia pejabat. Kalau dia bukan pejabat, dia enggak dikasih apa-apa. Oleh Nabi SAW dalam sebuah riwayat atau keterangan Al-Hafidz Ibnu Hajar itu diambil dan dimasukkan ke Baitul Mal. Sehingga hasil gratifikasi itu tidak dikembalikan kepada yang memberi, tapi disita oleh negara dan dimasukkan ke kas negara. Baitul Mal itu kan sama dengan kas negara. Karena itulah dalam hal ini insya Allah tidak masalah jika ada dorman senilai tertentu yang tidak terverifikasi, yang pemiliknya tidak jelas, langsung diambil alih oleh negara dan dikuasai oleh negara. Walhamdulillah. Saya baru saja baca berita ya. Jadi sebagian pejabat itu kan kayaknya nyari-nyari uang receh gitu ya. Saya sebut nyari uang receh itu sampai mengorbankan keselamatan ibadah jamaah haji. Mohon maaf, yang saya maksud adalah bayar dam. Bayar dam ini kan sedang diusulkan untuk disembelih di Indonesia. Jumlah jamaah haji Indonesia itu berapa? 225.000. Al-Quran telah menegaskan, wala tahliku ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah. Jangan kamu cukur kepalamu sampai hadyu itu tiba di tempatnya. Tiba di tempatnya maksudnya di tanah haram. Maka berkaitan dengan penyembelihan hadyu itu ada 3 pendapat ulama. 1, disembelih di tanah haram tapi dagingnya dibagi di tanah haram. Yang kedua, disembelih di tanah haram, dagingnya dibagi di tanah haram. Ini yang pertama. Yang kedua, disembelih di luar tanah haram tapi dagingnya dibagi di tanah haram. Yang ketiga, disembelih di tanah haram, dagingnya dikirim keluar tanah haram. Nah, ini jadi ada pendapat yang keempat, disembelih di luar tanah haram, dibagi di luar tanah haram. Tidak ada ulamanya ini, Pak. Ini bertentangan dengan status hadyu itu sendiri. Hadyu itu kan artinya hadiah untuk tanah suci. Makanya pilihannya disembelih di luar tanah suci tapi dibawa ke tanah suci hasilnya, atau disembelih di tanah suci tapi dagingnya dibawa keluar tanah suci, seperti dikirim ke Afrika, ke daerah-daerah yang miskin. Pertimbangan pemerintah itu apa sih? Dam ini. Perhitungan yang tadi sempat saya baca, kita akan untung 1 triliun. Itu kan sama dengan nyari uang receh. 1 jamaah haji anggaplah 200.000 per jamaah haji. Nanti kali sekian N jamaah haji, nah dapatlah 1 triliun. 50 triliun nganggur gini. Ngapain harus ganggu status ibadah jamaah haji yang itu bisa batal damnya kalau tidak disembelih di tanah suci.
Karena dam itu kan dam tanah suci, bukan yang penting nyembelih hewan. Kalau korban betul, mau korban dimanapun silakan. Tapi kalau dam itu berkaitan dengan ibadah haji tamattu, yang itu seharusnya disembelih di tanah suci. Korupsi 1T itu ada nggak? Mungkin ada ya. Gampang untuk nyari koruptor yang 1T ya. Itu ngapain harus nyari yang dam-dam seperti ini? Cari aja duitnya koruptor itu, kembalikan ke negara. Wallahu alam. Sehingga insya Allah tidak masalah Bapak. Kalau 50T yang tidak terverifikasi itu status tidak saling ridho, karena ini kan nggak jelas mau dikembalikan ke siapa, kan nggak jelas. Maka dia dikuasai oleh negara, sehingga untuk kemaslahatan bersama. Wallahu alam. Baik. Selanjutnya ibu-ibu ya. Minta yang ibu-ibu karena takut udah malam, ada yang pulangnya jauh. Satu pertanyaan tapi jangan ABC, 1A aja ya. Monggo ya Pak. Karena kebiasaan di masjid sana sampai J dia. Monggo, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya bertanya tentang virtual tadi Ustaz ya, tentang Atrium. Jadi waktu itu kan saya sempat ya Ustaz ya beli, waktu itu kan katanya kan waktu itu sempat nggak beli, cuma itu beli katanya tuh halal. Jadi saya beli karena waktu itu uang real saya berlebih, jadi setelah dipikir sama suami itu uang daripada berlebih lebih baik dibeli ke Atrium gitu kan. Nah setelah saya beli Atriumnya, terus Masya Allah, terus ternyata kan harga Atrium naik ya. Nah terus uang itu pun saya pakai untuk pergi umroh Ustaz. Nah waktu itu kan tahunnya itu kan halal Ustaz ya. Jadi Ustaz gimana tuh Ustaz ya? Jadi setelah terjadi seperti itu. Baik. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Baik, saya coba jelaskan harta bermasalah ya. Harta apa enaknya? Bermasalah gitu aja ya. Masya Allah. Harta bermasalah. Kalau dia didapatkan dengan cara saling ridho, diperoleh dengan cara saling ridho, maka di situ ada dua keadaan. Satu, diperoleh sebelum tahu hukum. Sebelum tahu hukum. Misalnya, saya nggak tahu kalau ini haram, ngertiku ya halal. Kurang lebih seperti itu. Maka statusnya halal bagi pemilik. Statusnya halal bagi pemilik. Tidak masalah untuk dimiliki. Kok bisa Pak? Ini Allah tegaskan dalam Al-Quran. Sebelum riba diharamkan, sebagian sahabat itu pekerjaannya rentenir, dan mereka dapat keuntungan dari hasil rentenir itu. Sebutkan contoh rentenir yang punya hubungan dekat dengan Nabi SAW. Abbas, bapaknya Abdullah bin Abbas. Abbas itu pekerjaannya rentenir dulu, sehingga saat khutbah Arafah Rasulullah SAW ketika mengharamkan riba, beliau mengatakan, wa awwalur riba adauhu ribal Abbas bin Abdul Muthalib. Riba pertama yang aku hapus adalah ribanya Abbas. Jadi yang punya utang ke Abbas gak usah bayar kelebihannya, bayar saja pokoknya. Nah berkaitan dengan ini, bagaimana dengan nasib kekayaan Abbas di masa silam? Allah mengatakan, faman ja'ahu mau'idhatum min rabbih fantaha falahu ma salaf. Barang siapa yang sudah mendapatkan keterangan dari Rabbnya dan dia berhenti, tidak melakukan transaksi riba, falahu ma salafa, maka dia berhak untuk mendapatkan harta di masa silam. Wa amruhu ilallah, dan urusannya kembali kepada Allah. Ini ada di surat Al-Baqarah ya. Ayat berapa Pak? Falahu ma salafa wa amruhu ilallah. Dia berhak mendapatkan harta di masa silam dan urusannya kembali kepada Allah. Surat Al-Maidah, surat Al-Baqarah ayat 275. Dah? Berarti siapa yang memiliki harta yang bermasalah tapi dia dapatkan dengan cara saling ridho, sebelum dia tahu hukum, hukumnya halal.
Tapi setelah tahu setelah tahu sudah dapat penjelasan kalau itu tidak boleh, kok tetap nekat bertahan, maka hukumnya haram. Nah, barulah yang seperti ini dilarang. Sehingga umroh kemarin gimana? Walhamdulillah, rezeki Anda. Insyaallah. Baik. Cukup insyaallah. Ya, terima kasih Pak Ustaz. Saya kira sudah cukup Ibu ya. Atau masih ada satu lagi? Cukup ya. Ustaz, satu lagi Ustaz. Satu lagi terakhir, tetap nggak pakai ABC ya. Satu aja ya. Oke. Silakan Ibu. Sebutkan namanya Ibu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Ustaz, bagaimana hukumnya kalau misalnya kita beli emas dengan cara menyicil misalnya 10 bulan gitu ya Ustaz, tapi emasnya tidak diambil, nanti setelah lunas dengan harga yang flat tidak berubah, itu setelah lunas baru dikasihkan emasnya. Gimana Ustaz? Okay. Baik. Coba kita lihat hadis berikut ini ya. May yastarifud darahim. Kita belajar dengan menjaga komitmen. Kita angkat dalilnya agar apa yang kita pahami ini punya landasan dalil. Coba kita lihat riwayat berikut ini. Mana? May yastarifud darahim. Hadisnya dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ada seorang sahabat namanya Aus bin Malik bin Hadathan. Aus bin Malik bin Hadathan. Beliau mengatakan, "Aqbaltu aqul, aku datang di hadapan sekerumunan para sahabat." Ada beberapa sahabat yang sedang duduk. Di tengah sahabat itu ada Talha bin Ubaidillah dan ada Umar bin Khattab. Lalu Malik ini mengatakan, "May yastarifud darahim?" Siapa yang mau menukar dirham? Aku punya emas, ada enggak yang mau menukar dirhamnya? Faqala Talha bin Ubaidillah. Maka sahabat Talha bin Ubaidillah yang waktu itu ada di tempat, wa huwa inda Umar, dan di dekat beliau ada Umar bin Khattab. Arina dhahabaka, coba tunjukkan mana emasmu. Tsumma tina idza jaa khadimuhuna nu'tika warikaka. Tapi tunggu ya, nanti kalau pembantu saya datang, saya akan serahkan perakmu. Jadi ini ceritanya emas mau ditukar dengan apa? Perak. Sahabat Malik bin Aus bawa apa? Sahabat Aus bin Malik bawa apa? Bawa emas. Bawa kepingan emas. Emas itu apa, Pak? Dinar. Ya. Sedangkan Talha bin Ubaidillah punya perak dirham. Sudah? Tapi dirhamnya di rumah. Karena waktu itu tidak sedang persiapan. Lalu Talha minta, mana emasmu? Tunjukkan. Arina dhahabaka. Mana sini emasmu? Tapi tunggu di sini. Setelah dihitung, dia nyuruh pembantunya, ambilkan perak sekian. Pulanglah pembantunya. Berapa lama pembantunya itu pulang? 10 bulan? Atau 1 tahun? Tadi berapa kali cicilannya? 10 bulan. Budak ini 10 bulan baru balik? Atau 1 tahun baru balik? Ya, 10 menit. Dia cuman ke rumahnya Talha, balik lagi. Berapa Pak kira-kira? Ya mungkin kalau jalan Margonda ya macet dikit lah ya, setengah jam. Sudah. Faqala Umar. Umar melihat kejadian itu langsung mengatakan, kalla, tidak boleh. Wallahi la tu'tiyannahu warikah. Demi Allah, kau segera serahkan peraknya sekarang. Aula taruddunna ilaihi dhahaba, atau kembalikan emasnya ke dia. Kembalikan emasnya atau peraknya harus kau serahkan sekarang.
Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-warik bidzahab riban illa ha wa ha. Perak dengan emas kalau dipertukarkan itu riba kecuali tunai. Illa ha wa ha. Ha wa ha itu artinya apa? Tunai. Makanya kalau tidak tunai hukumnya apa? Ya pelanggaran, riba. Nah, anggaplah perak ini adalah rupiah. Sedangkan emas itu adalah emas yang Anda beli. Berarti syaratnya ada wajib. Syaratnya adalah wajib tunai. Sehingga di mana ada uang, di saat yang sama ada emas. Makanya jual beli emas dengan cara dicicil tidak boleh. Cuman saya kasih solusi saja ini ya. Ini solusi ya. A, B. B ini yang punya emas, sedangkan A yang bayar pakai rupiah gitu ya, IDR. Dah. Saat A store ke B, dia store IDR, ini dipahami titip uang. Titip uang. Sehingga belum terjadi akad jual beli emas, tapi titip uang. Selama 10 kali ya, dan itu sebanyak 10 bulan. Sudah? Titip-titip terus sampai 10 bulan. Nah, di akhir dari 10 bulan itu baru transaksi. Setelah uang genap, baru kemudian dilakukan akad jual beli emas. Nah, yang seperti ini kalau kayak gini punya boleh. Jadi akad jual beli emas dilakukan setelah uangnya genap. Harganya Pak, ya terserah kalau masalah harga. Mau pakai harga A, harga B, harga murah, harga mahal bebas. Karena harga itu bebas. Rasulullah SAW tidak ngasih batasan. Pakai harga dulu boleh nggak Pak? Silahkan. Pakai harga sekarang silahkan. Tapi akadnya baru dilakukan setelah uangnya genap, terkumpul. Maka pada saat titip-titip tadi, andaikan A nggak jadi, aku nggak jadi beli, B tidak boleh nolak. Demikian pula sebaliknya, andaikan B tidak jadi jual, A tidak boleh nolak. Bisa dipahami insyaallah? Baik. Wallahu taala alam. Terima kasih Ustaz. Saya kira sudah cukup ya, karena nanti malam-malam nanti sambil ngobrol-ngobrol di belakang ditanya-tanya diskusi. Yang bertanya. Ya. Ini ada berapa? 7. Kita dari pengunjung acara. Baik, ini yang bertanya dikasih hadiah. Ada hadiah. Tadi ada di depan ada Pak Haji Zainab. Terus di belakang tadi ada Pak Muzi dengan minta tolong Pak. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Baik, cukup Bapak. Demikian, semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.